Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kenalin aku Nurul dari ASP 213. Jadi pada video kita kali ini kita akan membahas tentang partnership atau persekutuan. Langsung aja, simak yuk! Jadi pada video kita sebelumnya kita udah membahas tentang perusahaan, karakteristik partnership, pembentukan partnership, dan pada video kali ini kita akan melanjutkan tentang pembagian laba rugi bersih dan juga pembubaran partnership atau dissolution. Jadi, pembagian laba atau rugi bersih atau dividing. Nah, ingat salah satu karakteristik partnership yaitu ownership of property. Jadi, laba rugi atau hak dari pemilik itu dibagi sama rata. Jadi ada pembagian laba atau rugi bersih. Nah, ketentuan pembagian laba atau rugi bersih, laba atau rugi bersih ini biasanya dibagi sama untuk semua partner, kecuali dinyatakan lain oleh perjanjian partnership. Kemudian, pembagian laba bersih partnership juga dapat dilakukan berdasarkan rasio atau formula tertentu. Sesuai kesepakatan para partner. Di sini kita juga membahas tentang jurnal penutup. Jurnal penutup untuk partnership itu sama seperti jurnal penutup yang sudah kita pelajari sebelumnya. Jadi dia bakal menutup 4 akun, ada pendapatan, beban, kemudian ada income, dan juga ada drawing. Debit setiap akun pendapatan untuk saldonya dan kredit ikhtisar laba rugi untuk total pendapatan. Nah, ini tuh dia untuk menutup pendapatan. Dia bakal debitin akun pendapatannya, kemudian kreditnya ada ikhtisar laba rugi. Kemudian, ikhtisar laba rugi debit untuk total pengeluaran dan kredit setiap akun untuk pengeluaran untuk saldonya. Jadi ini dia nutup beban. Jadi akun beban-bebannya itu dia bakal dikreditin dan debitnya ikhtisar laba rugi. Kemudian debit ikhtisar laba rugi untuk saldonya dan kredit akun modal masing-masing mitra untuk bagian dari laba bersih. Nah, ini tuh nutup pendapatannya. Jadi ikhtisar laba ruginya di debit dan laba-laba ini dia bakal nambahin modal masing-masing partner. Dan kreditnya itu akun modal masing-masing mitra untuk bagiannya dari laba bersih. Atau kreditkan ikhtisar laba rugi dan debit akun modal masing-masing mitra untuk bagiannya dari kerugian bersih. Nah, kalau yang ini tuh dia rugi bersih. Jadi kalau rugi kan dia bakal ngurangin modal dari masing-masing partnernya. Jadi kreditnya itu ikhtisar laba ruginya dan debitnya itu akun modal masing-masing mitranya. Kemudian, debit akun modal masing-masing mitra untuk saldo di akun penarik mitra tersebut dan kreditkan akun penarikan masing-masing mitra untuk jumlah yang sama. Jadi ini nutup drawing masing-masing partner. Jadi debitnya akun modal partner tersebut dan kreditnya itu akun drawing dari partner tersebut. Jadi drawing partner A dia bakal ngurangin modal dari partner A. Kita langsung lanjut aja ke contohnya. Contoh 1, perusahaan AB memiliki laba bersih sebesar 32.000 untuk tahun 2017. Para mitra, Arbor dan Barnett, membagi laba bersih dan rugi bersih secara sama. Penarikan modal untuk tahun 2017 adalah Arbornya 8.000 dan Barnett 6.000. Nah, jurnal penutup yang perlu dibuat adalah yang pertama itu jurnal penutup untuk pembagian laba bersih. Jadi kita bakal debitin income summary sebesar laba bersihnya 32.000
Dan laba bersih ini dibagi untuk modal Arbor dan Barnet secara sama. Jadi, dia bakal nambah Arbor capitalnya 16.000 dan Barnet capitalnya 16.000. Kemudian, jurnal yang kedua itu untuk menutup withdrawal tahun 2017-nya Arbor dan Barnet. Jadi, karena penarikan modal itu dia bakal ngurangin modal kan. Jadi, akun modalnya itu di debit. Pertama itu ada Arbor Capital, dia debit 8.000 dan kreditnya ini Arbor Drawing-nya sebesar 8.000 juga. Kemudian Barnet Capital debit 6.000 dan Barnet Drawing-nya kredit 6.000 sebesar penarikan modal yang dilakukan oleh Barnet. Kemudian asumsikan saldo modal awal adalah 47.000 untuk Arbor dan 36.000 untuk Barnet. Berikut saldo akun modal dan akun drawing di buku besar setiap partner setelah mempost jurnal penutup. Jadi setelah kita posting jurnal penutup yang udah dibuat ini, Arbor capitalnya itu bakal nambah sebesar 16.000 ini. Jadinya hasil akhirnya 55.000. Kemudian si Barnet capitalnya, si Arbor capitalnya dia bakal nambah 16.000 dan ngurangi 8.000. 8.000-nya itu dari drawingnya ini. Jadi akhirnya modal akhir si Arbornya ini dia bakal 55.000. Kemudian si Barnetnya ini dia dapat tambahan modal 16.000 dari laba dan kurangan modal penarikan modal yang withdrawalnya itu 6.000. Jadi modal akhirnya dia dapat 46.000. Kemudian untuk saldo drawingnya sendiri, dia kan tadinya di debit ya, karena ditutup dia jadi di kredit. Jadi akun drawingnya itu bakal habis, baik Arbor drawing maupun si Barnet drawingnya ini. Kemudian lanjut contoh yang kedua. Sarah King dan Rayleigh adalah partner di Kingsley Company. Perjanjian kemitraan menetapkan satu, tunjangan gajinya itu sebesar 8.400 untuk King dan 6.000 untuk Lee. 2. Tunjangan bunga sebesar 10% dari saldo modal awal per tahun pada awal tahun. Dan ketiga, membagi sisanya secara rata. Saldo modal pada tanggal 1 Januari King itu dapat 28.000 dan Lee ada 24.000. Pada tahun 2017, laba bersih kemitraan adalah 22.000. Jadi, untuk pembagian laba bersih di sini dia bakal dialokasikan dulu untuk gajinya, kemudian untuk tunjangan bunganya, baru sisanya itu dibagi secara rata. Kalau yang contoh satu itu dia bakal dia cuma dibagi dua aja, dibagi rata aja. Kalau yang ini, contoh yang dua itu dia dialokasikan dulu ke gaji, lalu ke bunga, habis itu sisanya baru dibagi secara rata. Jadi perhitungannya bakal yang pertama itu kita ngitung salary allowance-nya, gajinya dulu. Ke Sarah King itu dia dapat gaji 8.400. Kemudian ke Rayleigh dia dapat gaji 6.000. Jadi totalnya 14.400. Kemudian yang kedua, kita hitung dulu interest allowance per partnernya. Jadi disebutkan di soalnya tunjangan bunganya itu sebesar 10% dari saldo modal pada awal tahun. Dan di sini juga diketahui saldo modal awal tahunnya King 28.000 dan Lee 24.000. Jadi interest allowance per partnernya punya Sarah King itu 28.000 kali 10% dapat 2.800 dan untuk Rayleigh itu 24.000 kali 10% dapat 2.400. Jumlahnya 5.200. Nah, jadi total salary dan interest yang dibayarkan ke partner itu ke Sarking ada 11.200
ke Rayleigh ada 8.400, totalnya jadi 19.600. Nah, terus disebutkan membagi sisanya secara merata. Jadi kan tadi yang udah dialokasikan untuk salary dan interest itu sebesar 19.600, sedangkan kita laba bersihnya itu 22.000. Jadi sisa laba yang belum dibagikan itu adalah 22.000 dikurangi dengan 19.600. Dapatlah remaining income-nya itu 2.400. Nah, 2.400 ini karena di soal disebutkan sisanya dibagi secara merata, jadi dikali 50% untuk masing-masing partner. Jadi Sarah King dia dapat 1.200 dan juga Riley dia dapat 1.200. Totalnya 2.400. Sehingga hasil akhirnya total division of net income untuk pembagian laba untuk Sarah King dia dapat 12.400 dari salary, interest, and remaining income-nya. Dan untuk Riley dia dapat 9.600 dari salary allowance, interest allowance, dan remaining income. Dan kita dapat dilihat totalnya itu 22.000, sama seperti laba bersih kemitraan yang ada di soal. Nah, kemudian jurnal penutupnya itu kayak gimana? Jadi jurnal penutupnya itu jurnal penutup pendapatan biasa. Jadi pendapatannya income summary-nya itu di debit sebesar 22.000 dan kreditnya pengalokasian labanya ke masing-masing partner. Jadi ke Sarah King Capital itu dapat 12.400 dan juga Riley Capital dapat 9.600. Melanjutkan dari contoh 2, tadi kan diasumsikan labanya 22.000. Nah, gimana kalau misalkan diasumsikan bahwa laba bersih Kingsley adalah 18.000. Jadi pembagiannya bakal gimana sih? Nah, jadi sama seperti perhitungan salary and allowance-nya itu sama seperti yang tadi. Jadi total salaries and interest yang dibayarkan itu sebesar 19.600. Nah, kemudian kan kita dapat labanya itu cuma 18.000. Nah, sedangkan pengalokasian untuk salary dan interestnya itu harusnya 19.600, kan kurang ya. Nah, kekurangan ini, remaining deficiency ini sebesar 1.600 ini, dia bakal kurang pembagian labanya masing-masing. Nah, karena tadi sisanya itu dibagi rata, jadi si 1.600 ini juga dibagi rata, 800 dan 800. Jadi pembagian laba untuk Sarah King itu berkurang 800 dan pembagian laba untuk Riley juga berkurang 800. Jadi hasil akhirnya itu Sarah King dia dapat laba penambahan modal 10.400 dan Riley dia dapat penambahan modal sebesar 7.600. Nah, jadinya totalnya 18.000. Nah, untuk jurnal penutupnya sama seperti sebelumnya, cuma beda angkanya, income summary-nya sebesar 18.000, Sarah King Capital-nya sebesar 10.400 sesuai yang kita perhitungkan tadi, dan Riley Capital-nya juga bertambah 7.600 sesuai yang sudah diperhitungkan. Kemudian lanjut ke partner capital statement. Jadi, partner capital statement ini sebenarnya bentuknya mirip dengan laporan perubahan ekuitas. Cuma sini tuh dirinci per modal per partnernya. Jadi ada 1 Januari, tracking itu berapa? 28.000, Riley 24.000, totalnya 52.000. Kemudian ada additional investment selama periode berjalan. Misalkan si Sarah King itu dapat 2.000. Terus ada net income. Nah, net income ini diisi sesuai pembagian laba per partner yang ada di perusahaan. Ini pakai contoh yang awal ya, yang labanya 22, dia ke Sarah King-nya itu 12.400 dan ke Riley-nya 9.600, totalnya 22.000. Kemudian less
drawing ada. Jadi drawing juga dapat mengurangi modalnya sesuai masing-masing partnernya. Jadi drawingnya Saraking dia bakal ngurangi modalnya Saraking, drawingnya Rayleigh dia bakal ngurangin modalnya Rayleigh. Jadilah capital per December 31st itu si Sarakingnya dapat 35.400, Rayleigh-nya 28.600, totalnya menjadi 64.000. Nah, lanjut ke statement of financial position partial. Jadi partial bagian equity-nya doang. Jadi kita bakal nyajiin modalnya per partnernya. Jadi ada Saraking Capital sebesar 35.400, Rayleigh Capital sebesar 28.600, dan totalnya 64.000. Kemudian ada total liabilities-nya itu diasumsikan saja sebesar 150.000 dan total equity and liabilities-nya ini dia bakal 179.000. Nah, jadi pokoknya kalau di statement of financial position kita tinggal menyajikan capital per partner dari partner capital statement. Jadi dipindah aja. Selanjutnya, contoh 3 untuk pembagian laba atau rugi bersih. Itu formula pembagian laba atau rugi partnership dari Stone and Mills adalah sebagai berikut. 1. Diberikan gaji atau imbalan tahunan sebesar 30.000 untuk Stone dan 24.000 untuk Mills. Nah, sisanya itu dibagi sama rata. Diketahui net income tahun berjalan itu 75.000. Jadi, yang pertama kali dialokasikan itu gajinya dulu, salary allowance. Untuk Stone-nya itu 30.000, Mills 24.000, totalnya 54.000. Kemudian sisanya dibagi sama rata. Nah, tadi yang udah dialokasikan kan 54.000, sedangkan net income-nya itu 75.000. Jadi sisanya 21.000. Nah, sisanya 21.000 ini dibagi sama rata. Jadi masuk Stone itu 10.500, masuk Mills 10.500. Jadi hasil akhirnya untuk Stone itu 40.500 dan untuk Mills 34.500. Jadi jurnal penutupnya sama, income summary-nya di debit sebesar net income 75.000 dan Jennifer Stone capitalnya itu di kredit sebesar pembagian labanya 40.500 dan Crystal Mills capitalnya itu di kredit juga sebesar 34.500. Nah, note di sini harus urut dari salary interest baru sisanya dibagi rata. Nah, kalau salary-nya nggak ada berarti langsung interest sisanya dibagi rata. Kalau interest-nya nggak ada berarti salary langsung sisanya dibagi rata. Kalau nggak ada salary dan interest berarti langsung dibagi rata, kecuali ditentukan di soal terdapat rasio tertentu. Kemudian lanjut contoh 4, formula pembagian laba atau rugi partnership dari Stone and Mills itu sama gajinya 30.000 dan 24.000 dan ini diberikan bunga 12% atas saldo modal masing-masing partner. Nah, baru sisanya itu dibagi sama rata. Nah, net income tahun berjalannya itu diketahui 75.000. Jadi kita alokasikan dulu salary allowance, terus interest allowance itu sebesar 12.000 dari modal awal. Modal awal masing-masing partner harusnya sudah diketahui di soalnya. Kemudian kalau udah di total, habis itu sisanya baru dibagi sama rata antara Stone dan Mills. Dapatlah pembagian laba akhirnya. Jurnal penutupnya sama, income summary pada capital masing-masing partnernya. Kemudian, contoh 5, asumsikan fakta yang sama seperti contoh 4, kecuali bahwa laba bersihnya 50.000. Nah, tadi kan diketahui laba bersihnya bukan 50.000. Nah, ketika laba bersihnya 50.000, apa yang akan terjadi? Nah, jadi tadi kan dialokasikan untuk salary segini, untuk interest allowance segini, total 70.800. Nah, sedangkan net income-nya kita itu cuma 50.000, jadi kurang kan. Nah, ini perlakuannya sama
kayak yang tadi udah dijelasin. Jadi kekurangannya ini juga dibagi 2. Nah, kurangnya kan 20.800. Jadi bakal ngurangi stone 10.400 dan ngurangin si meals-nya itu 10.400. Jadilah division of net income untuk stone itu jadi cuma 29.200 dan untuk si meals itu cuma 20.800. Nah, totalnya ini bakal sama kayak net income. Untuk jurnal penutupnya sendiri sama, debitnya income summary sebesar net income, kreditnya itu capital sebesar pembagian laba untuk masing-masing partnernya. Nah, selanjutnya contoh 6, asumsikan bahwa fakta yang sama seperti contoh 4, kecuali bahwa terdapat ini salah, ini harusnya rugi kotor ya, rugi kotor 10.000. Nah, tadi kan contoh-contoh yang udah dibahas itu semuanya income ya, kayak laba. Sedangkan gimana sih kalau perusahaan itu ternyata rugi, misalkan rugi 10.000. Kita hitung dulu pertama salary and interest-nya, hitung dulu pembagiannya, udah di total lah dapat 70.800. Nah, sedangkan kita tuh rugi 10.000, jadi sisanya itu min 10.000 dikurangin 70.800, dapatlah minus 80.800. Nah, kekurangan 80.800 ini itu dibagi 2 karena ditentukan di soal tadi sisanya dibagi rata. Jadi dia bakal ngurangin G-stone-nya ini 40.400 dan ngurangin si meals-nya ini 4.400 juga. Jadilah division of net income-nya itu dia bukan positif malah negatif. Jadi rugi kan emang ini rugi kan, rugi 10.000. Nah, jadi pengalokasiannya ke stone-nya itu dia ngurangin modal 800 dan ke si meals-nya dia bakal ngurangin modal 9.200 dan totalnya rugi 10.000. Nah, di sini jurnalnya itu cuma dibalik karena ini tuh rugi, jadinya modal si partnernya itu bakal berkurang. Nah, karena modalnya berkurang berarti modalnya yang di debit. Jadi Jennifer Stone capitalnya debit 800. Kemudian Crystal Mills-nya itu debit juga 9.200. Nah, income summary-nya itu kredit, ini kredit sebesar rugi pada periode tersebut sebesar 10.000. Selanjutnya masuk poin yang terakhir, yaitu pembubaran partnership atau dissolution. Nah, pembubaran di sini itu bukan berarti berhenti atau tutup atau likuidasi, tapi biasanya karena ada pergantian komposisi anggota, baik masuknya anggota baru maupun anggota lama yang keluar. Nah, di sini disebutkan dissolution terjadi apabila ada perubahan anggota partners, masuknya partner baru atau keluarnya partner lama. Sebelum dissolution, perusahaan harus melakukan revaluasi atas asetnya. Jadi, revaluasi adalah menilai kembali seluruh asetnya berdasarkan nilai wajar pada satu. Jadi, sebelum kita dissolution, step pertama yang dilakukan itu adalah revaluasi aset. Nah, contohnya ini CV Donald Lewis and Gerald Merton mempunyai saldo modal masing-masing 35.000 dan 25.000. Hasil revaluasi terdapat kenaikan nilai atas merchandise inventory dari 14.000 menjadi 17.000. Nah, laba atau ruginya dibagi sama rata. Nah, di sini diketahui merchandise inventory-nya itu naik. Yang tadinya 14.000 jadi 17.000. Nah, berarti kan dia naik sebesar 3.000. Nah, kenaikan aset ini dia bakal nambah modalnya juga, jadi modalnya naik. Nah, sedangkan modal di partnership kan bukan hanya satu ya, jadi kenaikan 3.000 ini juga dibagi untuk partner-partner yang terdapat di partnership tersebut. Nah, di sini diketahui laba dan ruginya dibagi sama rata. Jadi, si 3.000 penambahan merchandise inventory ini dia bakal dibagi rata untuk Donald and Gerald. Jadi jurnalnya ada 2 tipe. Yang pertama itu ngakuin merchandise inventory-nya nambah dulu debit 3.000 dan aset revaluation-nya itu kredit 3.000. Kemudian
revaluation-nya itu dialokasikan ke modalnya. Jadi debit asset revaluation sebesar 3.000 dan kreditnya capitalnya sebesar 1.500 masing-masing partner. Atau jurnalnya langsung aja kita debitkan merchandise kan nambahkan 3.000 atas penambahan aset ini, modalnya kita juga bertambah. Jadi capitalnya juga bertambah besar masing-masing 1.500. Kemudian masuknya partner baru. Nah, masuknya partner atau anggota baru dalam partnership itu ada dua cara. Yang pertama itu ada membeli kepemilikan modal dari partner yang lama. Kemudian yang kedua ada menyetor aset ke partnership. Untuk membeli kepemilikan modal dari partner lama ini, dia cuma ada perbedaan komposisi dalam modalnya. Contohnya, partner Andrews and Bell masing-masing mempunyai saldo modal 50.000. Tanggal 1 Juni, Joe bergabung dengan membeli 1/5 kepemilikan modal dari masing-masing partner lama. Jadi, Joe itu membeli 1/5 modalnya Andrew dan 1/5 modalnya Bells. Nah, sedangkan masing-masing modalnya mereka itu 50.000. Jadi 1/5 kali 50.000 itu dapat 10.000. Jadi modalnya Andrew tuh bakal berkurang 10.000. Modalnya Bell juga bakal berkurang 10.000 di debit dan kreditnya modalnya Joe bakal bertambah sebesar 10.000 ditambah dengan 10.000. Jadi 20.000. Jadi modal akhirnya itu bakal tetap, tadinya kan modalnya tuh 100.000, 50.000-nya Andrew dan 50.000-nya Bells. Nah, setelah Joe masuk itu modalnya tetap 100.000, tapi komposisinya beda. Jadinya tuh 40 punya Andrews karena 50 kurangi 10.000. Terus Bell-nya juga punya 50 kurangi 10.000 sebesar 40.000. Dan Joe itu mempunyai capital sebesar 20.000. Jadi kalau diakumulasikan, dia bakal sama modalnya sama-sama 100.000. Jadi modal dulu sama modal setelah Joe bergabung itu sama jumlahnya. Kemudian, cara yang kedua itu ada menyetor aset ke partnership. Contohnya, partners Donald Lewis dan Gerald Morton masing-masing mempunyai saldo modal 35.000 dan 25.000. Pada 1 Juni, Sharon Nelson bergabung ke partnership dengan menyetor kas 20.000. Nah, si Sharon ini kan dia nyetor kas, berarti kita akuin dulu cashnya itu 20.000 dan Sharon Nelson capitalnya itu juga 20.000. Kemudian, tadi kan diasumsikan capital yang didapatkan oleh partner baru itu sama dengan nilai aset yang disetorkannya, sama-sama 20.000. Nah, gimana kalau nilai aset yang disetorkannya itu tidak sama dengan nilai kapital yang diakui untuk si partner barunya ini? Dia bakal menimbulkan dua kondisi, memberikan bonus ke partner lama dan juga memberikan bonus ke partner baru. Nah, contoh untuk memberikan bonus ke partner lama itu ada pada tanggal 1 Maret, partnership milik Marcia Jenkins and Helen Kramer mengajak Alex Diaz sebagai partner baru. Setelah revaluasi, saldo modal Jenkins and Kramer masing-masing 20.000 dan 24.000. Jenkins and Kramer setuju Diaz masuk untuk menjadi partner baru dengan menyetorkan cash 31.000. Diaz akan memperoleh 1/3 kepemilikan dari modal partnership yang baru. Nah, dalam transaksi ini terdapat bonus kepada partner lama sebesar 6.000. Kenapa? Karena yang pertama, modalnya Jenkins kan 20.000. Terus modalnya Kramer 24.000. Dan terus kalau ditambah cashnya si yang disetorkan oleh Diaz itu
tambah 31.000 kan. Jadi, total equity-nya after si Dias ini masuk adalah 75.000. Kemudian, Dias akan memperoleh 1/3 dari kepemilikan modal partnership yang baru. Jadi, Dias capitalnya itu dia bakal 1/3 kali 75.000 sebesar 25.000. Nah, di sini dapat dilihat Dias kan nyetorin cash 31.000, sedangkan dia cuma dapat kepemilikan 25.000. Nah, di sini kan ada gap ya, ada selisih sebesar 6.000. Nah, selisih 6.000 ini diakui sebagai bonus untuk partner lama. Jadi, di sini. Jadi, jurnalnya dia bakal cash, kan dia ada store cash kan, nambah debit 31.000, kemudian Dias capital itu yang udah kita hitung 25.000 ini 1/3 kali 75.000, dan kemudian yang 6.000-nya ini kita alokasikan ke modal partner lama, dibagi sama rata, yaitu dia bakal nambah Marsha Jenkins ini sebesar 3.000 dan Helen Kramer capitalnya juga nambah sebesar 3.000 gitu. Kemudian untuk contoh yang kedua, memberikan bonus ke partner baru. Tadi kan untuk yang memberikan bonus ke partner lama itu terjadi ketika nilai aset yang diberikan oleh partner baru itu lebih besar daripada modal yang dia dapatkan. Jadi selisih itu bakal menambah modalnya si partner lama. Nah, kalau kondisinya sebaliknya, jika nilai aset yang disetorkan oleh partner baru itu lebih kecil dari modal yang dia dapatkan, berarti kan selisih antara nilai-nilai itu merupakan bonus untuk si partner barunya. Contohnya, pada 1 Maret, partnership milik Janice Cowan and Stephen Dodd mengajak Ellen Sua sebagai partner baru. Setelah revaluasi, saldo modal Cowan and Dodd masing-masing 80.000 dan 40.000. Chua masuk menjadi partner baru dengan menyetor cash 30.000 untuk memperoleh 1/4 kepemilikan modal partnership yang baru. Rasio pembagian laba rugi antara Cowan and Dodd adalah 2:1. Dalam transaksi ini terdapat bonus kepada partner baru sebesar 77.500. Nah, perhitungannya itu yang pertama kita ngitung equity-nya dulu. Equity awalnya setelah revaluasi Cowan itu 80.000, kemudian si Dot-nya itu 40.000, kemudian setelah Chua masuk, kan Chua nyetorin cash nih 30.000, jadi tambah 30.000, jadi total equity after admitting Chua itu 150.000. Nah, udah. Kemudian diketahui si Chua ini memperoleh 1/4 kepemilikan modal partnership yang baru. Jadi, modalnya Chua bakal 1/4 kali 150.000. Dapatlah 37.000. Nah, di sini dapat dilihat Chua hanya mengkontribusikan cash sebesar 30.000. Sedangkan dia mendapat modalnya 1/4 dari modal baru, jadinya 37.000. Nah, berarti nilai aset yang Chua setorkan itu lebih kecil dari modal yang dia dapatkan. Nah, selisihnya ini dia diakui sebagai bonus untuk Chua, bonus untuk partner baru. Nah, jurnalnya kayak gimana? Yang pertama kita pasti debit cash karena si Chua nyetor cash sebesar 30.000. Nah, 7.500 ini kita ngambil dari mana untuk bonusnya si partner baru, untuk bonusnya si Chua. Nah, 7.500 ini kita ngambil dari modalnya partner lama. Jadi, modal partner lama dia bakal berkurang. Nah, di soal diketahui bahwa laba rugi antara Cowan and Dodd itu
pembagiannya 2:1. Nah, di sini nggak dibagi rata lagi, jadi ada rasio perbandingan untuk pembagian labanya. Jadi, 7.500 ini juga dibagi untuk cawan Endot itu dengan rasio 2:1. Jadi, 7.500 ini ngambil dari cawan capital itu sebesar 2/3 kali 7.500, karena si cawan ini dapat rasio 2/3 kali 7.500, dapatlah 5.000. Kemudian si Stephen Dot ini dia dapat rasio 1, berarti 1/3 kali 7.500, dapatlah 2.500. Nah, kemudian kreditnya Chua Capital sebesar 37.500 ya. Ini ada salah dikit. Ini harusnya 37.500. Jadi, intinya kalau nilai aset yang disetorkan partner lama itu lebih kecil dari modal yang dia dapatkan, itu selisihnya diakui sebagai bonus untuk partner baru yang baru masuk itu. Nah, bonusnya itu dapat dari mana? Bonusnya itu dapat ngambil dari modal partner lama. Nah, ngambilnya itu kalau nggak ada ditentukan di soal, dia bakal dibagi sama rata. Tapi kalau ditentukan di soal, seperti ini, dia 2:1, berarti dia dihitung dulu bagiannya partner A itu berapa dan bagiannya partner B itu berapa. Kemudian, cukup sekian video tentang partnership. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.